Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengukuran lingkungan eksternal perusahaan yang disusun oleh Ihsanuddin, Dwiki Anandajati, dan Bagus Eka. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yaitu adalah kumpulan faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan, serta bisa mempengaruhi juga ke dalam struktur organisasi dan proses yang berjalan pada internal suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari melakukan pengukuran lingkungan eksternal perusahaan? Yang pertama adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang-peluang yang ada sekaligus dapat menguntungkan dari sebuah perusahaan, serta mengetahui ancaman apa yang harus dihindari dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats yang ada dalam lingkungan dan antisipasi perubahan-perubahan pada lingkungan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah kekuatan eksternal atau faktor-faktor eksternal apa saja yang berpengaruh. Yang pertama yaitu kekuatan ekonomi, dan yang kedua adalah kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Yang ketiga adalah kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Yang keempat adalah kekuatan teknologi, dan yang kelima adalah kekuatan kompetitif. Maksud dari kekuatan kompetitif ini adalah kekuatan kompetitif dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Saya akan menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan eksternal utama dan perusahaan. Kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Kekuatan teknologi, dan kekuatan kompetitif. Berikutnya, pesaing, pemasok, distributor, kreditor, pelanggan, karyawan, masyarakat, manajer, pemegang saham, serikat buruh, pedagang, asosiasi dagang, kelompok kepentingan khusus jasa, pasar, lingkungan alam. Berikutnya, peluang dan ancaman terhadap organisasi. Kekuatan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi mempunyai dampak langsung terhadap potensi daya tarik berbagai strategi. Misalnya, jika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk penambahan modal menjadi sangat mahal atau bahkan tidak tersedia. Juga jika suhu bunga naik, penghasilan diskrioner turun, dan permintaan akan barang-barang yang bukan pokok juga turun. Nilai dolar yang rendah berarti impor sedikit lebih banyak ekspor. Kemudian kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan, yaitu tingkat usia, jumlah kelompok kepentingan khusus, tingkat marital, jumlah kelahiran dan kematian, lalu imigrasi dan emigrasi, program jaminan sosial, pendapatan per kapita, lokasi retail, manufaktur dari jasa, sikap terhadap bisnis, gaya hidup, kepadatan penduduk, rata-rata penghasilan yang dapat dibelanjakan, kepercayaan terhadap pemerintah, etika, jenis kelamin, sikap terhadap mutu produk, pengendalian polusi, jumlah tempat ibadah, jumlah pekerja, sikap terhadap karir, jumlah lulusan sekolah, perubahan penduduk berdasarkan kota atau daerah, perubahan populasi berdasarkan ras, umur, jenis kelamin, dan tingkat kemakmuran, tanggung jawab sosial, sikap terhadap investasi, konsumsi, dan menabung, tingkat pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum. Regulasi atau deregulasi pemerintahan,
perubahan dalam undang-undang, perubahan pajak, tarif khusus, komite tindakan politik, jumlah kekerasan dan lokasi protes terhadap pemerintah, APBD, APBN pemerintah, tingkat subsidi pemerintah, hubungan bilateral dan multilateral negara, peraturan impor-ekspor, kebijakan fiskal dan moneter, peraturan undang-undang khusus, sikap terorisme, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kekuatan teknologi. Kemajuan teknologi dapat secara drastis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pelanggan, pesaing, pemasaran, dan posisi bersaing. Perubahan teknologi dapat pula mempengaruhi kos antar bisnis, menciptakan rangkaian produksi yang lebih pendek, mengurangi keterampilan teknis, dan menghasilkan perubahan nilai serta harapan karyawan, manajer, dan pelanggan. Kemajuan teknologi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih berdaya dari yang sebelumnya. Selanjutnya adalah kekuatan kompetitif. 7 karakteristik kekuatan kompetitif dari negara Amerika. Yang pertama adalah memahami pangsa pasar. Yang kedua, memahami bisnis yang ditekuni. Yang ketiga adalah jika ada kekurangan, evaluasi dengan terus lakukan perbaikan. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, akuisisi. Yang keenam, membuat perbedaan. Dan yang terakhir, konsep yang saling melengkapi. Selanjutnya, persaingan kompetitif. Ada 4 dalam persaingan kompetitif, yakni program intelijen persaingan atau SCIP, dan analisis persaingan, model 5 kekuatan Porter, dan ada analisis industri, matriks evaluasi faktor eksternal atau IFI, dan matriks profil persaingan atau CPM. Di sini ada contoh matriks IFI pada perusahaan UST Inc. Amerika Serikat. Faktor-faktor eksternal dari segi peluang, yakni pasar global secara praktis belum digarap oleh tembakau asap. Bobotnya adalah 0,15, peringkat 1 nilai yang dibobot 0,15. Ada permintaan naik karena larangan merokok di tempat umum. Bobotnya adalah 0,05, peringkat 3 nilai dibobot adalah 0,15, dan selanjutnya. Selain faktor peluang, ada juga faktor ancaman, yakni peraturan yang merugikan industri tembakau. Bobotnya adalah 0,10, peringkat 2, nilai yang dibobot adalah 0,20. Selanjutnya, pembatasan produksi tembakau. Bobotnya adalah 0,05, peringkat 3, nilai yang dibobot adalah 0,15. Bisa kita lihat sendiri dari faktor-faktor eksternal dari segi peluang ataupun ancaman ini, dan pada jumlahnya adalah bobotnya itu 1,00 dan nilai yang dibobot adalah 2,10 atau 10. Selanjutnya adalah contoh matriks CPM pada perusahaan UST Inc. Amerika Serikat. Di sini ada faktor kunci sukses, market share, harga, posisi keuangan, kualitas produk, loyalitas konsumen. Nah, di sini dari segi market share, bobotnya adalah 0,12. Dari perusahaan rankingnya adalah 3 dan skor bobotnya 0,6. Dari segi pesaing rankingnya adalah 2, skor bobotnya adalah 0,4. Dari segi pesaing 2, rankingnya 2, skornya 0,4. Misalnya dari segi harga 0,2. Dari segi perusahaan rankingnya adalah 1 dan skor bobotnya 0,2. Dari segi pesaing rankingnya 4, skornya adalah 0,8. Dari pesaing 2 adalah rankingnya 1, skor bobotnya 0,2. Bisa kita lihat untuk bobot dan ranking dan skor bobotnya. Jadi dari totalnya itu, dari segi perusahaan skor bobotnya adalah 2,3. Dari segi pesaing skor bobotnya adalah 2,2. Dari segi pesaing 2 adalah 2,8. Nah, demikian penjelasan materi mengenai pengukuran lingkungan eksternal perusahaan dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.